Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin ya saat pertemuan dengan Presiden Prabowo, mantan Ketua KPK Abraham Samad menyebut Presiden Prabowo marah pada 9 naga yang selama ini terlalu kenyang ya menikmati sumber daya alam kekayaan Indonesia. Jadi dalam pertemuan tersebut, Prabowo merinci sejumlah nama yang berkonotasi pada 9 naga yang menurut Abraham Samad tak etis dirinya ya menyebut di ruang publik. Jadi mereka ini sebenarnya yang paling kenyang menikmati sumber daya alam Indonesia. Jadi mereka ini yang paling diuntungkan dari keberlimpahan bahan baku, pekerja dan market dari 285 juta jiwa penduduk Indonesia. Jadi konon mereka sedang mengganggu ya Presiden Prabowo melalui jalur ekonomi yang mereka kuasai. Jadi berusaha memaksa negara tunduk pada kepentingan mereka, melayani bisnis mereka sebagaimana kebijakan di era Jokowi yang telah menjadikan negara sebagai pelayan oligarki. Jadi di pemerintah Jokowi dulu ya, Jokowi ini ya bersekongkol dengan oligarki dan melayani kepentingan-kepentingan mereka. Bahkan seperti proyek PIK 2 yang dijadikan PSN oleh Jokowi. Nah kali ini ya di pemerintah Prabowo dibocorkan oleh Abraham Samad maupun seperti mantan Kabareskrim Susnodo Aji, ya Prabowo akan melawan ya mereka yang menikmati kekayaan Indonesia hanya demi kepentingan mereka. Nah kalau memang Prabowo benar-benar ya ingin menyikat 9 naga tersebut, tentunya rakyat Indonesia mendukung ya. Jangan sampai ini hanya omon-omon saja, karena ini semua kepentingan akan terganggu termasuk kepentingan Jokowi. Tentunya Jokowi ya disupport oleh 9 naga tersebut. Jadi kita berharap Prabowo tidak hanya omon-omon. Presiden merasa berat betul dengan penegakan hukum ini. Iya, sampai dia ngomong begini, dia bilang ketika dia konsentrasi terhadap pemberantasan korupsi di sumber daya alam dengan membuat Satgas PKH itu ya, yang dipimpin oleh Menhan, penertiban, katanya itu ada serangan balik Dari mafia? dari oligark, Oligark ya? yang selama ini berbisnis di sektor sumber daya alam, karena mereka menganggap bahwa mereka terancam, mereka melakukan serangan balik. Serangan balik yang dilakukan itu, Begitu ya, negara dilawan. iya, serangan balik yang dilakukan menurut Presiden katanya itu, dia coba memporak-porandakan ekonomi kita. Katanya begitu. Salah satunya itu. Itu salah satunya. Kalau misalnya melalui pasar modal, Ya. bursa efek, Ya. salah satunya. Kan itu juga John. Dia ingin, kata Presiden, dia ingin menciptakan krisis ekonomi. Ya, karena dia kan punya kekuasaan. Economic power ada di tangan oligark itu, Ya. sehingga dia bisa kendalikan kemana ketika kepentingan dia terganggu itu ya. Ya, makanya saya bilang begini, nggak usah takut. Saya bilang gitu kan. Marah Pak Presidennya. Oh, Aku tidak takut. Aku tidak takut. Iya, dia bilang. Sampai dia bilang, saya tidak takut sama naga-naga itu. Sebut naga-naga, bahkan disebut namanya satu persatu. Cuman saya kan nggak etis kalau Ya. gitu. Ternyata kita ini yang di luar ini agak buta juga gitu. Setelah beliau buka, oh kayak gini gitu, oh kayak gini gitu. Jadi apa yang kita anggap bahwa pemerintah belum apa-apa, ternyata sudah apa-apa, sudah lebih maju dari apa yang diperkirakan. Oh, Pak Susno punya persepsi bahwa sudah banyak yang dikerjakan dan banyak yang Pak Susno belum tahu soal Iya. progres. Oh iya. Iya, contohnya apa? Saya katakan Apa contohnya, Pak? Reformasi Polri misalnya? Reformasi Polri salah satu pokok bahasan yang agak hangat gitu. Kita nggak tahu bahwa saya katakan Pak Prabowo ini kita kaya sekali dengan tambang itu. Kita menghasilkan batu bara 750 juta ton per tahun. Oh tidak katanya. Yang tercatat 800 juta. Beliau punya catatan, langsung kita tayangkan sumbernya. Yang tidak tercatat dan ini akurat, yang tidak dipungut oleh negara, tapi informasi dari negara lain yang terima itu lebih besar dari itu. Mungkin lipat 2 dari itu. Artinya pemasukan negara di bidang batu bara itu mungkin 150% tidak masuk. Oke, Pak Susno. Pagi, ini video 5.40 ya. Pagi ini saya agak panjang, mungkin 20 menit, tapi bisa selesai. Pertama adalah masalah pertemuan Prabowo dengan 4 tokoh Islam ya, yang mengatakan bahwa Prabowo itu diancam atau diprotes oleh pengusaha perkebunan yang izin-izinnya dicabut karena masalah banjir di Aceh. Ini keterangannya Susnodo Aji. Ternyata kita ini yang di luar ini agak buta juga gitu. Setelah beliau buka, oh kayak gini gitu, oh kayak gini gitu. Jadi apa yang kita anggap bahwa pemerintah belum apa-apa, ternyata sudah apa-apa, sudah lebih maju dari apa yang
perkirakan. Oh, Pak Susno punya persepsi bahwa sudah banyak yang dikerjakan dan banyak yang Pak Susno belum tahu soal Iya. progres. Oh iya. Iya, contohnya apa? Saya katakan Apa contohnya, Pak? Reformasi Polri misalnya? reformasi Polri salah satu pokok bahasan yang agak hangat gitu. Kita nggak tahu bahwa saya katakan Pak Prabowo, ini kita kaya sekali dengan tambang itu. Kita menghasilkan batu bara 750 juta ton per tahun. Jadi disampaikan bahwa ada pengusaha yang dicabut izinnya karena penggunaan izin itu untuk tambang dan perkebunan sawit itu mengakibatkan banjir dan izinnya dicabut, dan dia protes dan ngancam akan menjatuhkan ekonomi Indonesia, yaitu lewat bursa dan sebagainya. Pertanyaan pertama adalah, Prabowo langsung menelepon kepala OJK dan kepala Bursa Efek Jakarta dan langsung minta resign. Ya, kelihatannya hebat. Ya, Prabowo bisa memecat ya. Tapi ya memang itu tugasnya Prabowo ya, harusnya dipecat dari dulu. Ya kalau baru dipecat sekarang itu bukan suatu kehebatan gitu loh. Bagaimana sih kisahnya itu begini. Sekarang itu 4 bank nasional ya, Bank BRI, BNI, Bank Mandiri itu diancam. Karena apa? Ternyata kreditnya itu hanya 18% untuk KUR ya. Kredit untuk rakyat yang tidak pakai agunan. Yang sisanya 83% itu adalah kredit korporat, yaitu yang ukurannya 100 triliun ke atas gitu loh. Nah pertanyaannya adalah, kenapa Prabowo baru tahu bahwa sistem kapitalis itu ya begini? Artinya kalau kamu nggak punya agunan, sulit bagi bank. Bahkan ada seorang ibu yang kredit 100 juta pakai agunan rumah, itu dimarah-marahin oleh Menteri UMKM. Kenapa Bank BSI ini memungut agunan? Padahal bagi bank itu sendiri, kalau nggak pakai agunan, kreditnya nggak bayar. Akhirnya akan merusak performance. Akhirnya akan meningkatkan harga bunga. Akhirnya semua naik bunganya itu gara-gara banyak yang tidak perform, NPL, non-performance loan. Oleh karena itu, demi mencegah performance yang turun, ngedrop, maka dia tarik agunan itu untuk supaya bayar. Tapi malah dimarah-marahin oleh Prabowo ini. Aneh juga. Ya, jadi kenapa bank-bank itu kok rendah kurnya? Ya, satu ya, sejak tahun 2019, bank-bank itu sudah nggak punya likuiditas. Sudah nggak ada utang baru dari Bank Dunia. Sudah di embargo. Kita sudah 5 tahun di embargo oleh Bank Dunia. Kenapa? Karena pagu undang-undang kita itu, anggaran utang itu 40% dari GDP. Udah mentok. Itu satu. Kedua, bahwa kemudian tahun 2019 itu utangnya berubah dari utang ke Bank Dunia menjadi utang Cina oleh Jokowi. Jadi Jokowi itu mengakses utang Cina lewat BUMN, jadi BUMN itu diutangi gitu loh, seperti misalnya Wijaya Karya, Krakatau Steel, itu semua masing-masing diutangin. Nah, utang BUMN itu bengkak dan besarnya sama dengan besarnya utang Bank Dunia. Sekarang Indonesia itu sekarang ketanggor utang double, utang Bank Dunia 9.000 triliun dan utang Bank Cina lewat BUMN itu. Artinya apa? Artinya bahwa seluruh BUMN itu tersangkut utang kepada Cina yang sekarang juga harus dibayar cicilannya. Oleh karena itu beban cicilannya itu double, beban untuk BUMN dan beban untuk utang negara. Itu satu. Jadi dengan demikian, kalau seandainya bank-bank itu sekarang itu tidak bisa menyalurkan kredit, ya memang dari 2019 juga mereka nggak punya duit kok. Artinya kelangkaan likuiditas itu sudah berjalan 5 tahun gitu loh, bukan baru. Sehingga kalau Prabowo baru tahu, itu juga aneh. Nah kalau disalahkan bursanya atau disalahkan OJK-nya, terlambat, ya ibarat kata ini anaknya sudah stunting ya, sudah kurang gizi, baru dipermasalahkan. Kenapa kok cebol? Kira-kira demikian. Yang topik kedua adalah bahwa Prabowo sekarang membuat undang-undang bahwa kalau tanahmu tidak digarap atau tidak digunakan, itu bisa disita oleh negara. Ceritanya bagaimana sih ini? Sebetulnya begini loh, ya. Surat tanah itu 3, HGU, HGB, dan SHM. Ya. Kalau tanahmu itu SHM, ya segera saja dibangun gubuk atau rumah kecil. Ya kan? Sama aja, Anda bisa tempatin itu seminggu sekali atau dikontrakkan. Itu kalau kecil. Yang sekarang yang jadi masalah itu adalah yang ukuran besar. Yang 1 juta hektar tanahnya Prabowo itu 90.000 hektar itu di Aceh. HGU-nya mati. HGU seluruh tanah di Indonesia itu mati. Nah sekarang pertanyaannya, yang 90.000 itu yang tanahnya Prabowo di Aceh itu bagaimana? Katanya itu bukan milik Prabowo. Memang betul, karena secara undang-undang HGU kepemilikannya Prabowo itu udah berhenti, udah mati. Tetapi bagi pengusaha-pengusaha
oligarki, kalau dia punya, ya kalau 90.000 hektar, kalau dia punya 1 juta, 2 juta hektar, kan nggak mungkin dirampas negara. Jadi mereka masih terus. Nah sekarang gini loh, produksi sawit itu kan ada di pabrik dan ada di plantation yang jutaan hektar toh, dan itu HGU-nya semua mati kok. Kenapa sawitnya jalan? Ya mereka sudah pernah membeli HGU itu, mereka sudah memiliki HGU itu 1 juta hektar, mereka sudah punya pabrik dan punya ribuan karyawan untuk ekspor dengan pendapatan yang begitu masif untuk CPO sawit. Nggak mungkin lah dinasionalisasi. Kalau betul itu dinasionalisasi, ya itu seperti ceritanya Venezuela. Dulu itu dia ekspor baik-baik, kemudian dinasionalisasi. Itu bisa diperangi, gitu loh. Karena apa? Ada ketidakstabilan di dalam internal. Lah bayangin aja oligarkinya sekarang gerendeng semua. Yang tadinya mereka punya duit 1.000 triliun, sekarang mau diambil negara, dinasionalisasi. Nah terus mau buat apa? Kalau mau buat industri sawit, toh mereka juga nggak punya modal. Artinya rakyat-rakyat itu otomatis mengundang investor lagi. Jadi sehingga mereka nambah biaya bahwa tanah mereka yang 1 juta hektar itu akan dipecah-pecah lagi menjadi milik rakyat. Dan sehingga kerjasama dirubah jadi rakyat sebagai pengguna atau model plasma. Nggak semudah itu kalau misalnya ukurannya udah keburu 1 juta hektar. Akhirnya ini akan terjadi sengketa nasional dan akan membuat stabilitas ekonomi lebih parah lagi ini. Bayangin aja kalau seandainya Indonesia itu konglomeratnya bedol desa. Nah mereka itu punya aset di Indonesia itu masing-masing 1.000 triliun. Sangat sulit sekali. Jadi akhir Januari lalu, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan tokoh oposisi di kediamannya di Jalan Kertanegara. Nah, pas pertemuan ini ada peneliti senior BRIN, Ibu Siti Zuhro, yang akhirnya main ke podcast ini dan beliau menceritakan banyak tentang apa yang diomongin di pertemuan tersebut. Tapi ada salah satu yang bikin aku penasaran. Ibu Siti Zuhro bilang kalau Pak Prabowo mengaku ditakut-takuti oleh salah satu pihak atau beberapa pihak gitu. Tapi Bu Siti Zuhro bilang kalau Pak Prabowo ini tidak menyebutkan siapa pihak tersebut. Cuma ini bisa diduga pihaknya siapa. Kisi-kisinya adalah sedikit kelompok atau jumlah orang yang menguasai modal atau kekayaan Indonesia. Siapa kira-kira? Apakah oligark? Sekarang udah mulai terusik nih karena ada bersih-bersih ya yang dilakukan oleh Kejagung, oleh KPK gitu kan. Apakah bagian dari mereka yang akhirnya menakut-nakuti Pak Prabowo ini? Tapi Bu Siti Zuhro bilang tokoh-tokoh yang datang ini kayak menyemangati Pak Prabowo gitulah ya, bilang kalau Bapak tidak usah takut, Bapak ini kan RI 1, Bapak bisa melakukan apapun gitu untuk membereskan kekacauan-kekacauan yang sudah terjadi di periode lalu gitu kan, yang akumulasinya akhirnya sampai di Pak Prabowo ini. Jadi di pertemuan kemarin itu banyak banget yang dibahas, kayak penegakan hukum, terus juga kondisi politik, terus juga kedaulatan rakyat, terus juga reformasi Polri gitu kan, mendesak pergantian pucuk pimpinan di Polri. Maksudnya yaitu desakan untuk mengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pak Presiden, kami ini sumpah Pak, tidak dibayar asing. Tidak dibayar siapa-siapa juga Pak Presiden. Kami ini juga bukan musuh, ya bukan pesaing Pak Presiden. Kami ini mencintai Presiden. Karena itu kami menjadi bagian yang selalu mengingatkan Pak Presiden. Sungguh, sumpah kami tidak ada maksud apapun menjelek-jelekan Presiden, tidak ada. Presiden kita hebat. Kami hanya memberi saran Pak Presiden agar pidato-pidato itu dikurangi dan lebih pada tindakan-tindakan nyata Pak Presiden. Kami hanya memberi saran agar janji-janji yang diucapkan sekarang ini dihentikan dulu dan ditunaikan janji-janji yang diucapkan ketika kampanye. Misalnya 18 juta lapangan kerja, ya. Kemudian kampus-kampus itu digratiskan, kemudian apalagi kesehatan diperbaiki dan seterusnya.
korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya. Nah, kita minta itu ditunaikan. Itu Pak. Nah, kita sesungguhnya tidak ingin mengungkapkan kritik-kritik yang bermuara pada kebencian, Pak. Tidak ada, Pak. Kritik kita itu semua bermuara pada perbaikan, Pak. Justru karena kecintaan kita sama Bapak Presiden, makanya kita tidak mau menjilat, Pak. Nah, kenapa sih Pak Presiden lebih senang orang-orang yang menjilat Bapak dengan dapat keuntungan di sekitar Bapak, dengan memuji-muji kebijakan Bapak, lalu mendapatkan faedah di situ, Pak? Kenapa, Pak? Pertanyaan saya, Pak. Bapak Presiden harus menyadari, Pak, bahwa orang-orang yang objektif melihat masalah itu adalah orang yang mencintai Bapak, Pak. Dan orang yang harus Bapak dengarkan aspirasinya, Pak. Kalau orang-orang yang cuma datang menyenangkan telinga Bapak dan tidak sesuai fakta mengatakan kondisi hari ini, itu justru orang tidak menyayangi Bapak, hanya mengambil keuntungan sesaat dari Bapak, Pak. Jadi sekali lagi, Pak, tidak ada asing, tidak ada siapapun, Pak. Yang justru yang ada adalah yang membela pemerintah itu yang dibayar, Pak, yang kita sebut dengan buzzer, Pak. Itu dibayar, Pak. Tapi suara-suara Gen Z, Gen Mil yang bersorak di media sosial itu sungguh itu adalah kejenuhan hati, itulah ungkapan hati, rasa kekesalan, kecintaan terhadap Presiden, dan termasuk mengungkapkan keadaan yang sesungguhnya Indonesia, Pak Presiden. Jadi jangan melihat kami sebagai musuh, Pak Presiden. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Belum cukup, dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, Kota Tarera, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persen yang balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persen yang balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya itu. Hak saya untuk dapat keadilan, hak mama untuk dapat nutrisi supaya anak-anaknya punya masa depan, tidak mengalami stunting, dibatalkan oleh Jokowi melalui proyek-proyek infrastruktur yang gak ada gunanya tuh. Yang saya mau dalemin itu adalah soal barter tuh ya. Ya. Dibangunlah Hotel Nusantara. Ya. Hanya dengan 200M, tapi kemudian ditukar dengan dia mendapatkan PSN. Sebenarnya ini bisa kita telusuri dari awal proyek IKN, Mas ya. Jadi kita tahu awalnya itu kan ada semacam janji oleh seorang pengusaha Jepang yang akan menginvestasikan duit sebesar 100 miliar US dollar untuk membangun IKN. Ya kan, tapi kemudian dia akhirnya mengundurkan diri kan. Dan sejak itu pengusaha Jepang siapa tuh? SoftBank. 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 SoftBank itu ya salah satu inilah konglomerat di Jepang. Ya kan. Tapi dia mundur. Lalu kemudian Pak Jokowi bingung kan, wah ini nanti gimana pembangunan IKN? Padahal tadinya dia berjanji bahwa pembangunan IKN itu 100% investasi swasta atau asing, ya kan? Belakangan ya berubah, biasalah APBN 20%, 80% investasi. Nah selama 2 tahun itu Pak Jokowi udah jualan ke sana kemari, ke Timur Tengah, ke Singapura, ke Cina, ketemu Xi Jinping 2 kali, ya kan? Ke Jepang, ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, tidak ada satupun yang tertarik untuk masuk, ya kan? Dan waktu terus berjalan kan, dan Pak Jokowi merasa malu karena apalagi janji sudah ditebar. Betul. Di sisi lain juga kapasitas finansial pemerintah untuk menanggung biaya pembangunan IKN ini juga sangat terbatas kan. Nah, gimana caranya supaya IKN itu sepertinya menarik para investor? Akhirnya ya udahlah, Agun dipanggil, ya kan, Agun dipanggil, lalu kemudian diajak untuk melakukan investasi di IKN. Itu yang disebutkan oleh Aguan di Tempo kan, untuk menyelamatkan wajah presiden. Jadi intinya sebenarnya itu agendanya itu untuk menyelamatkan. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini sudah terlanjur malu nih kalau tidak ada satupun investasi swasta dan asing yang masuk ke IKN. Nah, Agun tidak sendiri, dia bikin konsorsium, kalau nggak salah namanya konsorsium Nusantara. Rencananya mereka akan investasi sekitar 0,5 triliun, jadi membangun hotel, lalu kemudian mall dan rumah sakit di IKN. Nah, proyek pertama atau groundbreaking pertama itu adalah pembangunan hotel Nusantara yang diselesaikan dalam waktu 9 bulan, Mas. Gitu, itu super kilat tuh, ya kan? Kalau nggak salah Agun keluar sekitar hampir 200 miliar,
untuk membangun hotel 7 atau 9 lantai kalau nggak salah ya, 164 kamar. Dan udah selesai sebelum 17 Agustus 2024 kemarin, dan kemarin udah dipakai kan pada saat acara 17 Agustus. 17 Agustus dipakai. Udah dipakai. 17 Agustusan kosong lagi kan. Nah, sudah biaya harga kamarnya itu per malam sekitar 3 juta. 3 juta. Ini hotel bintang 5. Tapi setelah acara 17 Agustus sampai sekarang kosong. Tapi buat kosong gitu ya. betul, tapi buat Aguan ini uang receh lah, ya kan? Karena dengan itu, dengan dia melakukan investasi membangun membangun Hotel Nusantara sebagai penanda masuknya investasi swasta ke IKN, dia mendapatkan hadiah berupa status proyek strategis nasional di proyek PIK 2. Itu. Nah, status proyek strategis nasional ini penting sekali karena proses pembangunannya akan difasilitasi oleh pemerintah secara langsung, baik dalam bentuk urusan legal, urusan hukum ya, urusan perizinan, lalu kemudian mendukung kali ya. Betul, akuisisi tanah, ya kan, pengadaan lahan, dan tentunya infrastruktur yang lain. Inilah yang kemudian dia pakai untuk melakukan ekspansi skala besar dari proyek PIK 2 yang tadinya itu cuma 2.600 hektar ya. Lalu kemudian ditambah 1.700 hektar, tapi kemudian status ini dipakai untuk mengklaim wilayah yang lebih luas dari itu. Yang sampai kalau nggak salah daerah Kronjo gitu, jauh banget. Kita lihat di peta itu memang luar biasa besarnya gitu. Itu wilayahnya itu udah sampai udah nyaris seperti Jakarta Utara, seluruh Jakarta Utara. Jadi dia punya kawasan seluas Jakarta Utara ya, di PIK 2 itu. Iya, yang dia klaim. Padahal status PSN itu cuma berlaku di 1.700 hektar. Di sampingnya PIK 2 yang original, yang 2.600, ya kan? Itu pun 1.700, 1.500 tidak bisa dibangun karena itu adalah hutan lindung. Ini dipermasalahkan oleh Menteri ATR kemarin. Gitu. Jadi sebenarnya dia cuma punya 200. Yang bisa dibangun ini cuma 200, iya, dan permasalahkan. Itu sebabnya dia minta yang lainnya, bukan minta. Ngambil dulu setelah itu izin. Nah, iya kan, akhirnya kemudian status ini dipakai untuk mengklaim daerah di luar dari 1.700. Ini yang kemudian menghasilkan konflik di mana-mana. Seperti itu. Tapi ini tipikal tipikal cara korporasi, khususnya korporasi properti, untuk mendapatkan lahan dengan harga yang sangat murah, kemudian akhirnya di develop, dibangun, dan kemudian menghasilkan produk-produk yang bisa dijual dengan sangat mahal. Ya kan? Jadi yang sobat bilang itu PIK 2 sebenarnya sudah seperti ibu kota, tanpa mahkota. Karena seluruh sistem organ strukturnya itu udah jadi. Udah jadi gitu. Jadi sebenarnya Jokowi tidak perlu memindahkan ibu kota ke IKN, cukup ke PIK 2 aja. Gitu ya. Dan ironisnya gini, PIK 2 ini kan berada di pantai utara Jakarta, ya kan? Yang dikatakan daerah yang sangat rentan terhadap kenaikan air laut ya. Kenaikan air laut sehingga gampang tenggelam, dan kemudian makanya itu menjadi alasan kenapa Jakarta harus pindah kan? Ibu kota harus pindah kan. Jadi sangat ironis ketika pemerintah memindahkan ibu kota, daerah ini dikuasai oleh korporasi gitu. Dan dia aman-aman saja. Aman-aman saja. Seluruh rasionalitas pindahan itu sama dia dikangkangin dan bisa bangun. Betul sekali. Jadi PIK 2 itu mementahkan argumen pemerintah untuk memindahkan ibu kota.